teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Neng Agustiani Suci Septiani dari kelas 2 Sistem Informasi B Politeknik Kaltek Riau dengan NIM 2357301093. Nah, teman-teman, pada video ketujuh saya kali ini, saya akan menjelaskan sedikit materi tentang CRUD, yaitu Create, Read, Update, dan Delete Data. Untuk itu, sebelum ke percobaan, saya akan menjelaskan sedikit mengenai materi CRUD ini. Nah, pertama di sini adalah validasi. Setelah kita kemarin itu berhasil membuat form pelanggan, kita akan memvalidasi. Nah, validasi di sini dia itu nanti kita pada function store kita akan membuat ini dari request validasi sampai sini. Nah, kita akan masukkan ini ke function store, di mana kita tidak lupa untuk menampilkan error di halaman form untuk informasi error validasi. Nah, kemudian jika sudah kita terapkan, jika kita sudah mengisi semua inputan datanya, maka akan muncul bagian error, entah itu bagian gender ataupun bagian gender dan birthday. Nah, kemudian di sini kita disuruh mengecek bagian value untuk inputan gender dan pastikan value untuk setiap option sesuai dengan pengecekan validasi. Jadi setelah kita buat error, kita akan cek apa yang masalah dari error tersebut. Nah, kemudian setelah itu kita akan meng-create data. Nah, di mana jika kita sudah berhasil melewati bagian validasi ini, selanjutnya kita akan memanggil model untuk melakukan insert data. Nah, di sini kita akan mengcopy bagian ini, di mana ini nanti kita ubah menjadi fungsinya kita ubah menjadi seperti ini dan pelanggan create ya. Nah, kemudian ada return-nya, redirect-nya. Jangan lupa menambahkan redirect. Nah, kemudian pastikan menampilkan info session sukses pada halaman list pelanggan untuk menampilkan informasi alert sukses. Nah, kita jangan lupa menambahkan session sukses di mana jika kita sudah berhasil menginput data tadi. Nah, kemudian sudah dipersiapkan, berikut tampilan setelah melakukan submit from data pelanggan. Maka akan muncul seperti ini. Penambahan data berhasil atau login sukses itu tergantung apa yang telah kita buat pada codingan sebelumnya. Oke. Kemudian di sini kita disuruh mengecek database kita, yaitu database pada Laragon kita. Seperti ini. Nah, kita cek bagian pelanggan misalnya. Nah, akan muncul seperti ini. Nanti kita bisa di sini itu kita bisa masukkan misalnya select bintang from pelanggan. Kemudian di sini bisa kita sebelum itu kita klik query-nya dulu. Kemudian kita masukkan select bintang from pelanggan. Nah, baru kita, misalkan sudah kita jalankan query-nya, nanti akan muncul ini. Tampilan seperti query ini juga bakal dijalankan. Nanti dia bakal berwarna warna ungu dan warna merah muda kalau nggak salah. Nah, nanti itu akan muncul tampilan data-data yang sudah kita masukkan. Oke, lanjut. Kemudian ada yang ketiga yaitu read data. Nah, pada function index itu kita sudah menggunakan model untuk pengambilan data pelanggan. Nah, seperti ini dia. Public function index, page data, data pelanggan, pelanggan all. Nah, return view admin pelanggan index.
Nah, pelanggan all di sini dia itu akan mengambil seluruh data yang belum dihapus pada tabel pelanggan dan akan dipasing ke bagian view. Nah, kita akan melakukan perulangan seluruh data pelanggan dan akan menampilkan dalam bentuk tabel. Selanjutnya, kita itu nanti akan disuruh membuka direktori yang bagian old template kemarin. Nah, kemudian kita pilih bagian tabel bootstrapnya, dan buka file bootstrap itu, lalu kita traffic source. Maka akan kita menjumpai blok kode seperti ini. Source. Nah, kemudian setelah itu kita copy lalu kita paste ke bagian pelanggan /index.blade.php. Berarti setelah kita copy, kita tempelkan di bagian index.blade, akan tetapi di bagian pelanggannya. Nah, itu nanti akan kita letakkan di sebelum tag footer, lalu akan kita rubah nih tampilannya. Kayak misalkan atribut ID itu dengan nama tabel pelanggan, pada tag table sesuaikan TH-nya itu. Nanti akan kita buat TH-TH-nya itu. Misalnya first name, last name, birthday, gender, email, nomor telepon, dan action. Nah, itu kemarin sudah kami lakukan pada pertemuan 7 di lab. Nah, kemudian kita disuruh menghapus seluruh tag TR yang ada di dalam tag tbody. Karena kita akan melooping tadi kan. Jadi harus kita hapus dulu biar tag TH-nya tadi terbaca gitu. Nah, nanti akan seperti ini tampilannya. Nah, ada first name, last name, gender, birthday, email, protection. Nah, misalkan nanti data yang kita masukkan itu kan dia harus sesuai data yang kita masukkan dengan blok kodenya. Nah, nanti di sini ada misalkan ada nanti di sini tuh ada nama depannya, nama belakangnya, terus jenis kelamin, ulang tahunnya kapan, email, phone, dan actionnya. Nah, nanti itu bakal sesuai dengan data yang kita inputkan. Kemudian di sini jika sudah sesuai, kemudian kita melakukan looping dari data pelanggan di dalam tag body seperti gambar berikut. Nah, ini dia dari sini. Nah, ini dia tadi. Ini kan sudah sesuai TD. Ini dia. Ya, seperti yang saya katakan tadi, ada first name, last name, gender, tanggal lahirnya, date-nya, kemudian emailnya, nomor handphonenya, kemudian ada action, yaitu tombol edit dan tombol hapus. Oke, setelah kita ngerit tadi, kita akan update data yang ada. Nah, di mana perubahan data itu dapat dilakukan dengan berpindah ke halaman edit menggunakan tag A yang meredirect function ke bagian function edit dengan membawa satu parameter berupa unique ID data yang akan diperbaharui. Nah, ini rootnya. Nanti kita akan membuat root terlebih dahulu, tapi bebas sih. Kita mau membuat function editnya atau membuat bagian rootnya. Asalkan jangan lupa untuk membuat kedua kode ini. Nah, di sini dia itu membuat rootnya terlebih dahulu. Ini dia rootnya. Root get pelanggan edit pelanggan /edit /param1. Ingat, dia menggunakan ID yang unik. Oke, kemudian pada selanjutnya itu kita akan menambahkan tombol edit pada kolom action di tabel pelanggan. Nah, kita salin ini, kemudian itu nanti dia akan muncul ya tabel action seperti ini. Seperti yang tadi. Nah, ini dia. Akan muncul kayak tombol gitu. Nah, seperti ini.
Nah, ini yang ini tadi, ini terus di sini kita buat tombol edit dan tombol hapus. Kita pastekan di sini. Kemudian perhatikan penulisan param 1 saat menggunakan alias root. Jika hanya satu parameter, maka bisa ditulis langsung seperti ini. Kalau jika dia satu parameter. Nah, jika dia 2 parameter, dia akan seperti ini. Itu bebas. Nah, tetapi saya tidak akan mencobanya karena saya sudah mencoba waktu itu bersama teman-teman di praktikum 7 di lab. Saya hanya sedikit menjelaskan materi yang diberikan pada pertemuan 7 kemarin. Nah, kemudian setelah itu kita akan menyesuaikan function edit pada pelanggan controller untuk menerima parameter yang dikirim lalu memanggil model find or fail untuk mencari data yang memiliki primary key yang sama dengan param 1. Nanti di sini kita akan mengetikkan find or fail. Nah, dalam kurung dolar param 1, yang dimana fungsinya ini dia akan mencari atau memfilter data yang memiliki primary sama dengan param 1. Nah, kemudian kita disuruh untuk memperhatikan bagian view. Kita akan membuat file view baru dengan nama edit.blade.php. Nah, selain ada file create, file index, nanti kita disuruh membuat file edit. Nah, di mana nanti bagian file edit ini isinya itu dari file create. Dari file create itu kita kopikan lalu kita pastekan di dalam file edit. Nah, tidak hanya mengcopy lalu nge-paste, di situ nanti akan kita ubahkan seperti tambah pelanggan itu menjadi edit pelanggan, from tambah data pelanggan baru itu kita akan mengubahnya menjadi from perubahan data pelanggan. Kemudian di breadcrumb tambah data itu kita akan mengubahnya menjadi edit data karena ini di bagian file edit. Nah, kemudian ada action from-nya, di situ ada root pelanggan.update. Nah, seperti ini root-nya. Kita akan memasukkannya di bagian root. Lalu kita disuruh menambah inputan type hidden. Hidden untuk menyimpan nilai primary key yang akan diperbaharui sebelum post take prop. Nah, berarti kita disuruh mengcopy ini. Nih, suruh mengcopy ini. Kita tambahkan ini di bagian pelanggan. Lalu kita ubah. Enggak, kita ubah ini, kita copy. Lalu kita masukkan ke bagian close tag. Sebelum close tag form. Nanti itu bakalan ada. Nah, ini dia contohnya. Ini dia. Saya tidak membuatnya karena sudah dikerjakan. Kemudian input dengan type hidden ini digunakan untuk menyimpan value yang tidak tampil di klien. Namun saat kita submit, maka inputan tersebut juga akan ikut dikirim ke servernya gitu. Di sini juga disuruh untuk tombol simpannya itu kita ubah menjadi simpan perubahan dan kelas button suksesnya itu menjadi button info gitu. Nah, di sini tuh ada kita juga akan memasukkan value inputan yang tersedia. Ada value first name, last name ini di data pelanggan. Oh iya, jika value-nya sudah ada kayak yang value all gitu, all first name, last name. Nah, jika itu sudah ada, itu sebaiknya melihat kondisi dulu. Jika yang value yang bagian all first name, last name itu tidak digunakan, jadi kita ganti aja menjadi value seperti ini, data pelanggan seperti ini. Karena nanti dia akan, kalau
kedua-duanya bentrok kita masukkan, itu maka nanti akan terjadinya error. Nah, seperti itu. Kemudian bagian gender tadi, kita di sini tuh disuruh bagian di sini tuh option, berarti memilih kalau female or male. Nah, itu. Nah, nanti seperti ini tampilannya. Nah, selanjutnya kita akan menyesuaikan function update untuk menerima perubahan data dan menerapkan validasi dan pemanggilan model untuk pembaharuan data berdasarkan primary key yang dikirim melalui input type hidden. Nih, seperti ini nih, kita akan menambahkan validasinya. Ini yang tadi sebelumnya. Nah, setelah itu kita lihat apa perubahannya. Nah, maka kita bisa melihat perubahannya seperti ini. Yang sebelumnya itu dia cuman menampilkan kayak first name, last name, gender, birthday, email, phone, sama action. Nah, setelah kita melakukan perubahan, dia akan menampilkan seperti ini. Jika kita sudah save all, maka akan muncul kata di sini perubahan data berhasil. Itu dia bagian update data. Selanjutnya yang terakhir yaitu delete data. Nah, di bagian delete ini penghapusan data dapat dilakukan dengan mengakses function destroy melalui tag href dengan membawa parameter unique ID tadi sebagai parameternya, yaitu bagian parameter yang unik. Nah, kemudian kita di sini disuruh untuk menyiapkan sebuah function, sebuah root dengan kelas itu pelanggan kemudian destroy. Lalu di sini kita disuruh untuk menambah tombol hapus. Kalau tadi itu hanya satu tombol edit, di sini kita akan menambah satu tombol lagi, yaitu namanya tombol hapus. Jadi ada 2 tombol nantinya. Yaitu ini dia kode dari tombol hapus. Ini kita masukkan ke bagian indeks. Nah, kemudian ini ya di bawah ini tadi. Nah, kita pastekan di sini. Ini untuk tombol edit dan ini untuk tombol hapus. Nah, ini tombolnya itu seperti ini. Edit dan hapus. Nah, kemudian kita akan menyesuaikan function destroy pada pelanggan controller untuk menerima parameter yang dikirim, lalu memanggil model find or fail untuk mencari data yang memiliki primary key yang sama tadi dengan dolar param satunya. Lalu memanggil function delete untuk menghapus data. Berarti di bagian function destroy itu kita buat seperti ini, dolar pelanggan sama dengan pelanggan find or fail param satu. Dia akan mencari nih mana nih yang primary key-nya yang yang sama dengan dolar param satu itu. Jika ada sama, kita akan bisa memilih untuk mendelete-nya atau menghapusnya. Nah, jika berhasil, maka user akan diarahkan kembali ke list pelanggan disertai flash data. Seperti ini. Oke, baiklah itu saja penjelasan dari pertemuan 7. Selanjutnya yaitu di sini saya akan menjelaskan dan mempraktikkan tugas dari pertemuan 7. Di mana di sini kita disuruh menyediakan sebuah link atau tombol login atau menuju page admin pada halaman home project masing-masing. Kita disuruh menambahkan satu data, yaitu mitra, dan menerapkan CRUD di dalam mitra tersebut, di mana ketentuan mitra itu terdiri dari mitra ID, nama mitra, alamat email, nomor telepon, jenis kemitraan,
dan tanggal bergabungnya mitra tersebut. Nah, kemudian di sini yaitu pembuatan tabel boleh menggunakan migrasi dan boleh tidak. Nah, kemudian pada from tambah mitra terdapat sebuah checkbox dengan tulisan di sampingnya yaitu data ini benar dan dapat dipertanggungjawabkan dengan semestinya. Nah, ingat ketentuannya juga, jika checkbox tidak dicentang, maka formnya itu tidak bisa disubmit. Dan tampilkan error jika checkboxnya itu tidak boleh kosong, hanya tampil pada from tambah saja dan tidak pada from edit. Nah, langsung saja yaitu, oh iya ini juga nih. Saat menampilkan data, tampilkan dalam bentuk tabel. Kemudian saat menampilkan kolom tanggal, pastikan dengan format day, month, dan year. Kemudian pada kolom jenis mitra, terapkan badge, di mana jika jenis mitra platinum, yaitu dia akan badge info, kalau gold itu badge warning, sedangkan silver itu badge secondary. Yaitu silakan lihat dokumentasi komponen badge. Nah, berarti kita langsung kita coba dulu masukkannya, baru kita masuk ke Viscodnya. Dan ini saya sudah. Nah, di sini saya ingin langsung ke halaman login saja. Terus saya ingin ini saja ya. Oh, kita masukkan passwordnya. Login. Nah, kita sudah login. Kemudian kita masuk ke halaman dashboardnya. Setelah itu, di sini ada tabel data pelanggan dan data mitranya. Nah, ini dia. Ada sini kita ingin menambah data. Sorry. Ini nambah data. Bentar. Kita akan mencari salah satu mitra. Tadi kan udah ada PHR, kemudian ada PCR. Kita ingin mencari ya. Sebelum itu saya ingin searching dulu. Ya, saya ingin bukan nama mitranya itu PT RAPP. Nah, nah, mitra itu saya kemudian masukkan alamat RAPP itu di timur, jalan lintas timur. Menuju kota. Nah, dan masukkan kemudian kita masukkan tanggal bergabung. Kita masukkan yaitu kita buat saja tanggal 17 bulannya kita
bulan Juli aja. Kemudian tahunnya itu kita buat 1992 aja. Juli tanggal 17. Oke. Nah, di sini kita sudah menginputkan nama mitranya, email mitra, kemudian jenis mitranya itu kita buat quote, kemudian alamat mitra, nomor handphone, dan tanggal bergabungnya. Ingat, di sini ada checkbox-nya. Jika tidak kita klik, maka dia akan error, akan terjadi error. Jika kita tidak klik. Kemudian, jika kita klik, apa yang terjadi? Jika kita klik, nah, di sini ada peringatan nih, yang dimana dengan nama checkbox itu harus dicentang. Jika tidak dicentang, dia akan tidak bisa menyimpan data kita. Jadi kita masukkan lagi. Ini dia. Kemudian kita di bold. Kemudian tanggal bergabungnya itu ya. Jadi tahunnya itu 1994. Coba kita centang dan apa yang terjadi. Nah, jika sudah kita centang, dia akan menampilkan di mana disebutkannya bahwa data mitra berhasil disimpan. Ini dia ada PCR, PHR, dan PTR APP. Nah, yang selanjutnya yaitu kita menambahkan menu data mitra di sidebar breadcrumb. Pastikan bekerja dan bisa digunakan untuk navigasi. Nah, kemudian terapkan dengan benar redirect-nya, flash data, dan alias root-nya. Dan pastikan folder dan nama view dan file view itu mengikuti arahan yang diberikan. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke bagian dari out controller terlebih dahulu. Sorry, di bagian controller, bukan out controller. Di sini saya sudah membuat file controller dengan nama mitra controller, yang dimana di sini diisi dengan function index, create, store, edit, show, update, dan destroy. Pada function index itu terdapat menampilkan data, yaitu data tadi, yaitu dengan nama yaitu $page data, kemudian data underscore mitra, kemudian mitra all. Seperti seperti apa ya yang saya jelaskan dari yang all itu. Kemudian ada return view-nya. Nah, kemudian ada function create untuk meng-create mitra tadi. Nah, kemudian ada function store. Di dalam function store ini terdapat validasi data, yang dimana ada nama mitra, alamat, email, nomor handphone, jenis mitra, tanggal bergabung, dan checkbox-nya tadi. Inilah codingannya. Nah, seperti ketentuan yang ada pada Classroom, di sini nama mitra kita akan menggunakan string dan maksimal karakternya itu ada 255. Kemudian alamat menggunakan string juga, kemudian yang unique ID. Nah, itu terdapat pada email. Kenapa itu menjadi unique ID? Karena setiap email mitra itu pasti berbeda. Nah, inilah dia. Kemudian nomor handphone menggunakan string juga, maksimalnya itu 15.
karakter, kemudian jenis mitra. Nah, di dalam ini terdapat platinum, gold, silver. Kemudian tanggal bergabung kita menggunakan dan kemudian checkbox itu. Kemudian disinilah kata-kata yang menggunakan checkbox harus dicetak untuk melanjutkan. Nah, itu dia. Kemudian terdapat juga seperti validasi tadi untuk data selanjutnya. Nah, kemudian ada redirect-nya yaitu uh, proses respons setelah menyimpan data itu return redirect root mitra.index with success, dan yaitu ada kata data mitra berhasil disimpan. Seperti inilah dia. Nah, mitra berhasil disimpan. Nah, seperti itu di bagian controllernya. Kemudian di bagian model. Di dalam model ini terdapat primary key-nya yaitu mitra ID. Kemudian kita menggunakan double ya, itu mitra. Nah, ini dia. Seperti ketentuan yang ada di classroom. Itu. Kemudian lanjut ke bagian migrasi. Bagian migrasi. Oh, ini dia. Kita menggunakan migrasi yang dimana yaitu ada create mitra, kemudian ada ID, string, text, string, enum, date, enum, timestamp. Itu merupakan tipe datanya. Skemanya ini di bagian create tabel mitra. Kemudian ini dia. Skema drop if exists tabel mitra. Function down-nya, ini function up-nya. Seperti yang di codingan sebelumnya juga pertemuan 6 itu ada function up dan function down. Di bagian pelanggan. Selanjutnya itu di bagian view. Nah, ini dia. View-nya itu terdapat dua file yaitu create.blade.php dan index.blade.php. Nah, seperti inilah tampilan dari bagian grid-nya. Bagian grid itu ada bagian sidebar menu, sidebar-nya juga. Nah, seperti ini. Sidebar. Nah, dashboard, mitra, kemudian tabel, bootstrap, terus station. Nah, seperti itu di bagian sidebar-nya. Kemudian ada nav juga. Nah, ini dia bagian navbar-nya. Kemudian bagian index. Di bagian index itu juga terdapat sama ya. Ada sidebar text, cari aja sidebar. Ini kurang lebih sama seperti bagian grid. Kemudian ada navbar. Ini di sini kebanyakan. Dan
Ya, sama kurang lebih seperti yang bagian kedua sih. Lanjut ke bagian rootnya. Oh, root ini. Yang berbeda dari root try ini yaitu kita tidak memanggil satu persatu. Maksudnya seperti ini, kayak root post, root get gitu. Akan tetapi saya membuat secara keseluruhan seperti ini. Root resource mitra, mitra controller, class names yaitu index, mitra create, mitra.create, store, mitra.store. Nah, itu saya secara langsung, di mana ini artinya dia langsung rootnya itu langsung menampilkan membuat kayak post atau get. Jadi kita nggak perlu buat seperti ini lagi. Perlu buat seperti ini lagi karena yang di sini root CRUD dari mitra ini sudah eh, sudah ada di dalamnya get maupun post. Oke, mungkin kita bisa balik lagi ke sini. Bisa menambahkan data lagi. Kembali. Oke, mungkin itu saja penjelasan dan praktik dari saya untuk pertemuan 7 dan tugas video pertemuan 7 ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.